Perkataan apa yang paling sering kamu ucapkan? Nah, itu dia tuh. Itu mempengaruhi hidup kita. Tapi asal tahu caranya. Caranya gimana? Kita bahas. Tapi sebelumnya, kita nikmatin dulu intro yang indah ini. Yuk! Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bener, sebuah perkataan itu sebenarnya adalah awal dari nasib kita sendiri. Banyak ya materi-materi di luar sana, di luar Pagar Kehidupan mungkin yang pernah kamu tonton, yang namanya afirmasi, yaitu mengulangi kata yang sama terus-menerus sampai akhirnya kejadian di dalam hidup kita. Tapi jujur deh, coba kamu cerita dalam komentar. Pernah nggak sih kamu mempraktekkan hal itu, namun mohon maaf, nampaknya diri kita jadi kayak orang aneh ya? Gimana nggak aneh? Kita ngulangin kata-kata yang sama terus, tapi kok kagak kejadian sama sekali dalam hidup kita. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kamu tidak ada yang mengajarkan cara yang paling benar. Benar, hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara yang paling betul untuk menjadikan afirmasi atau kekuatan kata menjadi sebuah power sesuai dengan apa yang kita mau. Sekarang udah santai dulu, relax, sandarkan dulu badan kamu ke tembok sambil duduk, atau paling tidak dengarkan apa yang saya katakan. Ini penting banget dan seperti biasa, daging. Yuk kita bahas. Nah gini, kata-kata itu pada dasarnya teman-teman adalah sebuah energi. Saya ulangi dulu, ini paling penting, bahkan ini adalah daging utamanya. Kebanyakan orang nggak tahu hal ini, makanya jadi salah ya melakukannya. Dengerin baik-baik. Kata-kata, apapun bentuknya, sebenarnya adalah energi. Maksudnya gimana mas? Sekarang coba. Kamu katakan pakai mulut. Katakan pakai mulut, dengan bisik-bisik aja nggak apa-apa. Katakan, aku cinta sama kamu. Katakan begitu. Coba katakan. Nah, rasanya gimana? Rasanya mungkin lebih baik daripada kita mengatakan, aku benci diriku sendiri. Kalau nggak percaya, berapa kali kamu mengatakan aku benci diriku sendiri dan diri kamu bukannya tambah move on, malah tambah mundur ke belakang hidupnya? Sering ya? Kenapa? Karena setiap kata-kata itu menghasilkan energi yang sama persis dengan kata-kata itu sendiri. Nah itu loh seninya. Kebanyakan di antara kita hanya mengulangi perkataan tanpa tahu seninya di dalam mengolah energi dari kata-kata itu sendiri. Sekarang, saya akan langsung aja mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya kita bisa mengelola energi menggunakan kata-kata tadi. Sudah siap ya? Saya butuh bantuan kamu sekarang karena saya ingin kita sama-sama praktek untuk bisa membuktikannya. Siap? Kita coba. Gini, saya akan menggunakan kata-kata yang mirip untuk membuktikan kepada kamu bahwa kekuatan kata-kata itu ada. Saya butuh kamu mengikuti perkataan saya ya. Kita bermain nih, ini seru. Sekarang coba gini, anggap aja ceritanya ada orang naksir kamu. Ini ceritanya ya. Orang yang naksir kamu itu, ya kalau kamu perempuan ditaksir sama cowok ganteng gitu ya. Kalau kamu laki-laki ceritanya kamu ditaksir sama cewek cantik idaman kamu banget. Nah biasanya, seperti halnya manusia pada umumnya, ketika kita ditaksir sama seseorang yang merupakan idaman kita banget, ada perasaan gak percaya. Betul gak sih? Nah biasanya, kita akan mengatakan apa? Halah, aku ini siapa sih? Betul gak? Nah sekarang coba. Anggap aja ceritanya kamu di posisi itu. Anggap aja ceritanya ada seseorang yang kamu idam-idamkan naksir kamu. Nah, sekarang sambil kamu membayangkan skenario itu, kamu ucapkan kalimat ini bersama dengan saya ya. Siap? Coba deh, kamu katakan, halah, aku ini siapa sih? Coba katakan. Ulangi ya. Halah, aku ini siapa sih? Rasanya gimana? Rasanya kayak bener-bener menjatuhkan diri sendiri ya. Bahkan kalau kita jujur, mohon maaf, jatuhnya dalam tuh. Nah sekarang kita gunakan kata-kata yang hampir mirip, tapi ada satu kata yang diganti. Sekarang coba kamu katakan, hey, aku ini siapa sih? Ayo katakan. 1, 2, 3. Hey, aku ini siapa sih? Nah, kata-katanya mirip,
Tapi yang satu menggunakan kata halah, yang satu menggunakan kata hei. Gimana rasanya? Kalau kita jujur, yang menggunakan kata hei itu kayaknya masih memberikan saya harapan bahwa mungkin saya layak deh buat orang itu. Bener nggak? Nah, itu loh maksud saya. Hati-hati ya. Kita salah menempatkan kata, itu reaksi energinya buat tubuh kita berbeda. Nah, sekarang saya akan langsung mengajak kamu untuk menggunakan kata yang tepat. Supaya seizin Tuhan, ini sebagai bentuk ikhtiar ya, sebagai bentuk perjuangan setelah kita berdoa, anggap aja ini ikhtiar supaya kita lebih pantas gitu, mendapatkan apa yang kita doakan. Oke? Kita mulai bagaimana caranya kita afirmasi atau menggunakan kekuatan kata kalau rezeki kita mau bagus. Mulai dari situ ya. Gimana caranya Mas? Caranya gini. Biasanya ada beberapa orang yang memberitahu bahwa kalau kita pengen kaya, cukup dengan mengulangi kata apa? Betul, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Sekarang coba, kamu katakan deh. Katakan dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Ulangi berulang kali begini. Saya kaya. Katakan. Saya kaya. Saya kaya. Saya kaya. Nah, sudah? Gimana rasanya? Kalau jujur, rasanya ya biasa aja. Kalaupun ada semangat, tapi sedikit. Nah, sekarang coba kamu gunakan kata-kata yang biasa saya katakan. Rubah kata-kata itu menjadi saya memang sudah kaya. Katakan, saya memang sudah kaya. Saya memang sudah kaya. Ulangi lagi. Saya memang sudah kaya. Ulangi lagi. Saya memang sudah kaya. Gimana rasanya? Rasanya powerful, lebih meningkat positifnya dibandingin yang sebelumnya tadi. Nah, sampai sini dulu. Ini udah membuktikan bahwa ketika kita menambahkan kata-kata tertentu, reaksi bagi tubuh kita sendiri berbeda ya. Nah, pakai logika sederhana deh. Kita pakai logika yang sangat sederhana. Kalau reaksi bagi tubuh kita aja udah beda, berarti kamu sekarang percayakan kalau kekuatan kata-kata itu ada. Nah, sebentar. Kata saya memang sudah kaya itu powerful, tapi sadar nggak itu kurang bener? Loh, iya kan? Ini dia nih. Di sini plot twistnya. Saya sengaja mengajak kamu untuk praktek supaya kamu sadar di mana letak kesalahan dan di mana hal yang benar ketika kita berafirmasi. Coba, sekarang kamu ucapkan kata yang lebih powerful daripada kata saya memang sudah kaya. Katakan apa, Mas? Katakan, saya sudah kaya. Wah, ayo coba katakan ya. 1, 2, 3. Saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata sambil berkata, saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Sambil kamu pejamkan mata, sambil kamu bayangin bahwa di samping kamu ada mobil mewah idaman kamu, motor mewah idaman kamu, rumah mewah idaman kamu. Bayangkan sambil berkata, saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Selesai. Buka mata kamu. Gimana rasanya? Gampang banget ya ngebayangin yang tadi saya suruh bayangin ketika kita menggunakan kalimat saya sudah kaya. Kenapa gampang, Mas? Jawabannya begini, saya kasih tahu rahasianya. Otak kita itu nggak suka hal yang ribet. Otak kita itu suka maksimal 3 kata untuk afirmasi. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Betul, saya sudah kaya itu cuma 3 kata. Dan itu sangat menjelaskan sekali bahwa kita sudah kaya. Bukan akan kaya, tapi sudah kaya. Kalimatnya singkat, padat dan jelas 3 kata. Itu yang otak kita suka sehingga menghasilkan energi yang positif dengan seizin Tuhan bisa menarik itu semua ke dalam hidup kita. Gimana? Daging materinya? Daging. Tapi tenang aja. Seperti biasa, kalau kamu nonton sampai menit ini sudah hampir habis nih, saya akan memberikan kamu hadiah istimewa dong. Lebih daging lagi daripada tadi. Apa itu, Mas? Gini. Tadi kan untuk masalah uang atau rezeki yang berupa apapun yang kamu mau dengan kekayaan gitu ya. Sekarang gimana kalau untuk jodoh, Mas? Nah ini, kalau kamu sudah putus asa dengan masalah perjodohan yang tidak kunjung membaik gitu ya. Selain kamu berdoa, sudah, bersedekah, sudah, harus ada usahanya dong.
Iya nggak? Harus ada ikhtiarnya, bener? Nah ini salah satu bentuk ikhtiar kita menggunakan afirmasi atau kata-kata positif yang seizin Tuhan menarik itu semua. Kata-katanya gimana? Kata-katanya gini. Ingat aturan mainnya. Maksimal 3 kata dan, nah ada dannya, menggunakan kata atau kalimat yang menerangkan bahwa seolah-olah kita sudah memilikinya. Ingat ya, maksimal 3 kata dan menerangkan bahwa kita seolah-olah sudah mendapatkan atau memilikinya. Oke? Nih kata-katanya gini. Sekarang bagi kamu yang pengen percintaannya seizin Tuhan membaik, gak ada salahnya berikhtiar menggunakan kata-kata ini ya. Siapa tahu ini ampuh buat kamu. Apa mas kata-katanya? Ucapkan begini. Kalau kamu adalah perempuan, pakai kata suami. Kalau kamu adalah laki-laki, pakai kata istri. Supaya nggak bingung, udah dengerin saya dulu ya. Kita praktek ya. Saya akan menganggap kamu ceritanya perempuan. Jadi saya akan menggunakan kata awal suami. Kamu cukup mengatakan begini. Suami saya baik. Suami saya baik. Suami saya baik. Kalau kamu laki-laki, cukup katakan, istri saya baik. Istri saya baik. Coba katakan ya. Ayo katakan bersama dengan saya. Sambil merem boleh, sambil merem ya. Katakan, suami saya baik. Suami saya baik. Lagi, suami saya baik. Buka matanya. Gimana rasanya? Kalau kamu bilang luar biasa, berarti kamu bohong. Karena kata-kata itu masih salah. Itu dia, saya ngetes ini. Saya ngetes, kamu asal ngikutin apa bener-bener paham ya. Jadi kalau kamu asal ngikutin itu bahaya loh. Karena nggak semua orang itu mungkin bisa membawa kamu ke jalan yang benar ya. Kata-kata tadi benar, cuman belum sempurna. Saya akan mengajarkan kepada kamu kata yang paling sempurna. Kata itu apa mas? Sama. Kalau kamu adalah perempuan, gunakan kata suami. Kalau kamu adalah laki-laki, gunakan kata istri. Ya, kata-katanya mirip, cuman ada bedanya. Cuman sedikit. Gunakan kata suami saya terbaik. Kalau kamu adalah laki-laki, istri saya terbaik. Nah, jadi bukan baik, tapi terbaik. Itu lebih powerful ya. Coba kita ulangin ya, kita ulangi lagi, kita praktek. Yuk, pejamkan mata kamu ya. Kita ulangi, ikuti saya. Suami saya terbaik. Suami saya terbaik. Suami saya terbaik. Istri saya terbaik. Istri saya terbaik. Dah, buka mata. Enak gak rasanya? Lebih enak kan daripada sebelum menggunakan kata terbaik. Nah itu kamu sudah merasakan sendiri efek yang sangat powerful. Hanya dengan menggunakan kata yang dirubah dikit, ternyata efeknya bisa berbeda. Itulah yang namanya cara mempraktekkan kekuatan afirmasi atau pengulangan kata yang paling benar. Jelas ya? Nah, sekarang gini, sebentar. Terus mas, kalau saya melakukan ini kapan idealnya? Apakah harus setiap hari ataukah hanya di waktu tertentu mas, menurut Mas Aryan? Gini, pertama saya kasih tahu dulu. Ini semua sebagai bentuk usaha. Jadi kamu harus melakukan hal lain selain ini, yaitu nomor 1 berdoa kepada Tuhanmu, minta restu kepada Tuhanmu. Setelah itu berbuat baik dengan salah satunya adalah bersedekah, baru lakukan ini. Lakukan ininya kapan idealnya? Sebelum tidur dan ketika kamu selesai ibadah pagi. Jadi kalau yang muslim habis sholat subuh atau kamu berkeyakinan lain habis doa pagi, habis meditasi, lakukan ini ya. Jadi semakin pagi semakin bagus, semakin malam semakin bagus, betul. Nah, lakukannya berapa kali mas? Terserah. Yang penting sampai kamu merasakan bahwa apa yang kamu katakan itu sudah terjadi. Dan satu lagi, ini bukan resep ajaib, bukan sihir sama sekali, jadi tidak boleh hanya mengharapkan bahwa, saya sudah mengatakan ini mana? Ingat, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi, hati-hati, jangan kaget ya. Ketika kita mempraktekkan ini, seizin Tuhan, ada keajaiban yang terjadi.
Kenapa? Karena kekuatan kata-kata itu ada. Dan kamu sudah memahaminya di video keren ini. Keren ya? Suka? Daging banget? Nah, kalau suka banget, ayo dong klik jempol ke atasnya dan bagikan link video ini. Kalau kamu pengen subscribe, belum subscribe, ya udah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya tuh. Siapa tahu kamu bakal jadi terbantu banget dengan adanya materi lain dari saya di Pagar Kehidupan nanti. Oke, selamat ya. Sekali lagi selamat karena kamu sudah mendapatkan daging kehidupan yang luar biasa ini. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.